Di tengah rasa duka cita yang masih dirasakan dan begitu mendalam oleh Ria Ricis karena kehilangan ayahanda tercinta untuk selamanya, netizen pun memberikan kritikan kepada Ria Ricis. Hal ini berawal ketika netizen berpendapat jika tidak etis ketika ayahanda Ria Ricis yang meninggal dunia dijadikan konten di akun YouTube milik Ria Ricis. Tentu saja, melihat hal ini, pembelaan datang dari suami Okky Setiana Dewi, Ory Fitrio. Dirinya membela Ria Ricis karena selama ini Ria Ricis selalu menyisihkan uangnya sebesar 10% untuk bersedekah. Ory Fitrio pun menggugah bukti bagaimana Ria Ricis sering mengirimkan uang untuk Ahlul Quran. Suami Okky Setiana Dewi itu juga meminta kepada warganet untuk menghargai keluarga yang masih berduka. Ya saya sebagai abangnya membela ya karena udah terlalu gimana ya, udah terlalu anak saya pun bacanya agak sedih juga, kesian ya gitu karena di belakang layar kan Ricis ya, namanya Ricis kan orangnya agak polos ya, agak nurut sama orang tuanya, jadi ya bapak pun ibu mendukung tentang konten kreator ini kan, jadi emang semua apapun itu kan maksudnya nggak semua dikontenin, cuman kan ini kan ya kayak real gitu kan, banyak YouTube Ricis kan semua real. Maksudnya nggak dibuat-buat gitu kan, gimana pun Ricis pun sedekahnya banyak banget gitu kan, donatur terbesar di National Fast pesantren Tarkisnya. Itu kan saya tunjukkan berapa ya gitu kan, takutnya kan orang bilangnya Ricis inilah itulah, ya saya tunjukkan lah Ricis tuh di belakang layar tuh banyak banget sedekahnya, jadi mohon doanya aja sih. Pun kan Ricis kan emang konten kreator kan gitu, jadi ya kecuali nggak pernah upload, tiba-tiba orang tuanya meninggal baru upload gitu kan. Ternyata kan kondisinya kan emang Ricis punya timnya banyak. Netizen banyak yang menyayangkan dengan konten Ria Ricis terkait kepergian sang ayah tercinta, lantaran dalam konten Ria Ricis tersebut disisipkan iklan di dalamnya. Banyak netizen yang mengatakan jika dari awal sedih melihat konten tersebut, namun tiba-tiba rasa sedih itu hilang lantaran diketahui disisipkan banyak iklan. Lantas seperti apa pandangan para pakar terkait kepergian ayahanda tercinta dari Ria Ricis yang dijadikan konten YouTube yang disisipkan iklan di dalamnya? Etiskah bila hal tersebut dilakukan oleh seseorang, terlebih public figure dengan jutaan penggemar? Sesungguhnya kan orang punya pemahaman normatif kalau berduka itu harusnya menangis saja, diam, kemudian tidak perlu menyampaikan di media sosial. Namun cara orang mengekspresikan dukanya karena dia merasakan kehilangan dan kesedihan itu spesifik. Mekanismenya boleh dipilih mana yang paling nyaman untuk dirinya. Nah, ada orang yang memang tidak menangis, dan tidak menangis tidak mengartikan dia tidak sedih. Dan media sosial adalah alat dia untuk menyampaikan, merilis istilahnya, releasing perasaannya, dan itu membuat dia tidak perlu berhadapan langsung dengan banyak orang. Orang nggak perlu nepuk-nepuk bahunya, orang nggak perlu bilang kamu yang kuat ya, nggak perlu. Orang hanya menyaksikan saja bagaimana dia berbicara, itu cukup bagi dia. Ini mekanisme, saya tidak tahu motif apa yang dimiliki oleh Ricis. Namun ketika ini menjadi pilihannya, artinya mungkin inilah mekanisme yang dianggap paling aman, paling nyaman untuk dirinya. Karena tadi ini media untuk releasing, melepas semua hal-hal atau perasaan emosinya ya, yang kita tidak tahu apakah itu kesedihan yang berat, kemarahan, kekecewaan, kita kan nggak pernah tahu. Tapi balik lagi dengan adanya media sosial, seseorang tidak perlu membutuhkan feedback langsung, dan mungkin ini dirasa lebih nyaman untuk dirinya. Ketika seorang anak ditinggalkan oleh orang tuanya, banyak sekali yaitu ayat-ayat yang menjelaskan, bahkan hadis pun juga banyak sekali. Salah satunya, idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila musibah tertimpa kepada kita, kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang semuanya yang hidup pasti akan mengalami binasa. Di dalam surah Ar-Rahman dijelaskan kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup pasti akan binasa. Kemudian bagaimana sikap anak terhadap kedua orang tuanya? Pertama, apabila dicap oleh Allah Subhanahu wa taala biar menjadi anak yang soleh, Nabi mengatakan
idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semuanya di dunia kecuali 3 perkara. Nih buat anak, perhatikan semuanya, seluruh para yang pernah jadi anak dan juga kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Shadaqatin jariyatin, memberikan sodakoh atas nama kedua orang tua. Jangan selalu diratapi. Silakan sah-sah aja untuk kita melampiaskan ketika kita sedang berduka, bersedih, bolehlah nangis. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ketika si anaknya mempunyai ilmu dan kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, pahalanya pun juga dikasih kepada kedua orang tuanya pun juga boleh. Kita menge-share sesuatu yang bisa orang lain memberikan motivasi atau memang dirinya jadi mengingat dengan kematian itu, sah-sah saja. Akan tetapi jikalau memang sampai sesempat-sempatnya si orang yang sedang berduka kan seperti itulah. Dunia ini dikatakan oleh Allah, ad-dunya la'ibun, dunia ini adalah permainan. Nah, siapa yang bisa mempermainkan kebaikan disitulah, nah itulah yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tergantung niat kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat kebaikannya sekecil apapun Allah akan balas. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ketika kita berbuat sekecil apapun kejelekan, pasti Allah akan membalas dengan kejelekan itu. Ya, ketika manusiawi, apalagi boleh dikatakan Allah sedang memberikan kesempatan kepada seseorang. Apapun bentuknya kan pasti terjadi. Nah, itu tinggal sikap kita terhadap dia, dan saya pun juga tidak akan mengusik kepada dia karena memang dia memang rezekinya seperti itu. Allah sudah membagikan, kita nggak boleh meri, nggak boleh ngiri, karena sudah Allah bagikan. Apalagi kita ketika umur 4 bulan saja, Allah sudah ditentukan masalah rizki, kematian, jodoh, baik atau buruknya. Nah, maka kita tinggal menyikapi, ambillah hikmah di balik itu semuanya, pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya. Menilai seseorang jangan sebelah mata, jangan dinilai negatifnya. Mungkin itu ketika diingatkan dengan kematian itu, kita akan menjadi zikir, ingat kepada Allah bahwa kita pun juga akan seperti almarhum itu tadi. Semasa hidup, almarhum ayahanda Ria Ricis memang dikenal sangat dekat dengan anak-anaknya, terutama Ricis. Tidak hanya itu, ketika tinggal di rumah Ricis, sang ayah pun pandai menjalin keakraban dengan teman-teman Ricis, tim YouTube-nya. Sosoknya yang ceria dan sering melontarkan celetukan lucu membuat almarhum memiliki kesan yang begitu dekat dengan orang-orang terdekat Ricis. Dan seperti apa juga sosok almarhum ayahanda Ria Ricis di mata kedua kakaknya? Sudah pasti sedih karena Ricis yang mengaku anak mungkin yang paling dekat, yang paling nemplok mulu sama papa, yang ngevlog apa-apa bareng, kemana-mana apa-apa bareng. Terus tiba-tiba kenapa di saat hari terakhir Ricis malah nggak ada? Nyesel iya, sedih iya, marah pada diri sendiri pun iya. Tapi semua sudah terjadi. Dan Ricis pun waktu pergi dalam keadaan papa sehat, ibu sehat, pamitnya juga udah dapat izin semuanya. Jadi walaupun pergi tuh masih dalam keadaan semuanya baik-baik aja gitu. Jadi kan juga nggak ada yang mau kan keadaan ini terjadi. Jadi sudah pasti sangat amat sedih yang luar biasa. Papa di mata kita bertiga, terutama di mata Ricis dulu ya. Papa itu kan beberapa bulan terakhir nginep di rumah ini, sempat beraktivitas sama-sama di rumah ini. Nggak cuma sama Ricis aja, sama tim Ricis juga, sama teman-teman Ricis lainnya yang mampir ke sini juga. Dan Papa itu bagi kami adalah, bagi Ricis dan teman-teman adalah teman satu geng. Karena ya cerianya sama, celetukan nyambungnya tuh sama tim Ricis tuh, bercandanya tuh sama, semuanya nyambung, enak gitu. Dan udah berasa bro aja gitu sama kita. Jadi saking cerianya, lucunya, ramenya, semuanya sama. Ketika papa lagi ngedrop nggak enak badan gitu, tapi papa nggak yang nyusahin, nggak yang minta tolong ini, minta tolong itu, nggak. Jadi papa ngurusin dirinya sendiri. Jadi emang beliau nggak pernah mau nyusahin orang-orang di sekitar. Papa orangnya di mata kami anak-anaknya mungkin berbeda-beda. Kalau di mata saya, papa orang yang mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai kehidupan. Papa yang mengajarkan anak-anak perempuannya disiplin. Papa mengajarkan anak-anak perempuan harus bangun awal, mandi di pagi
pagi hari, harum wangi itu udah di pagi, bersih itu di pagi hari. Papa mengajarkan anak-anak siang harus tidur, malam tidurnya jangan malam-malam, jam 9 malam udah harus tidur semuanya. Jadi kedisiplinan itu diajarkan oleh Papa. Papa mengajarkan pada kita untuk Papa tuh orang paling sederhana. Papa bilang Papa orang yang tidak pernah berhutang seumur hidupnya. Jadi Papa bilang hidup apa adanya saja, uang yang ada disedekahkan dan ditabung untuk masa depan. Papa sangat concern terhadap pendidikan. Gajinya selama ini beliau tabung untuk pendidikan anak-anaknya. Makanya permintaan beliau adalah Papa ingin anak-anak selesai pendidikan dengan baik. Papa itu tidak pernah memanjakan anak-anaknya, nggak pernah. Jadi suka ngeliat anak-anaknya cengeng, jadi kita harus tegar, kuat gitu. Kalau nangis dikit, ayo kuat, nggak mau cengeng kayak gitu biasanya. Jadi Papa mendidik anak-anak perempuannya dengan tegas. Dan ini juga pelajaran hidup banget nih yang kita akhirnya menjadi bekal untuk kita di masa depan. Dari kecil itu Papa mengajarkan anak-anaknya, Papa akan lihat skill anak-anaknya tuh apa. Dan Papa bilang kalau bisa skill atau bakat itu diseriusi sehingga nantinya bisa menghasilkan.